Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selamat, berkah berlimpah, damai dan bahagia senantiasa teruntuk kita semua. Sahabat bersua dalam channel Rumah Kita masih dalam ulasan 34 tema bakat dalam talent mapping bersama saya Waratil Utami, praktisi talent mapping. Sahabat, ulasan hari ini kita akan membahas dua ulasan bakat masih di area influencing talents, yaitu bakat maximizer dan bakat competition. Kalau kemarin kita membahas 3 bakat di influencing talents, yaitu comment, self assurance, dan juga aktivator. Hari ini kita membahas 2, yaitu maximizer dan competition. Apa dan bagaimana bakat maximizer dan competition ini? Apa persamaannya? Apa perbedaannya? Dan bagaimana kalau ternyata bakat itu lemah di kita? Kita akan lihat ulasannya. Tapi sebelumnya jangan lupa sahabat untuk klik like, share, subscribe, dan juga klik tombol lonceng agar sahabat tidak tertinggal ulasan bakat yang lain lagi di channel Rumah Kita ini. Ya, baik sahabat, kita mulai untuk ulasan bakat maximizer dulu ya. Kita awali dengan gambaran awal dari bakat maximizer. Core strength orang yang memiliki kekuatan di bakat maximizer ini adalah mencapai kesempurnaan. Nah, dari core strength ini saya yakin sahabat bisa mengambil benang merah bahwasanya orang-orang yang memiliki bakat kuat maximizer adalah orang-orang yang perfeksionis. Betul sekali. Jadi orang-orang perfeksionis itu memang fokusnya itu ada pada bagaimana dia bisa menghasilkan sesuatu yang memiliki kualitas yang sangat tinggi sesuai dengan standarnya. Orang-orang maximizer memang memiliki standar sendiri, standar terkait kualitas yang sangat tinggi. Nah, untuk bisa dia melaksanakan bakat maximizer ini, jadi paling tidak dia butuh 2 hal. Yang pertama, dia butuh untuk bisa bebas merdeka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan standar kualitasnya. Yang kedua, kalau misalnya dia ini bekerja pada lingkungan tertentu, entah itu perusahaan, entah itu satu institusi gitu ya, dia membutuhkan lingkungan di sekitarnya ini pun memiliki standar yang kurang lebih sama dengan dirinya. Jadi standar di lingkungannya pun harusnya adalah lingkungan yang memiliki standar kualitas yang tinggi, seperti itu. Nah, kalau 2 ini dia miliki, maka insya Allah dia bisa all out sekali dalam melaksanakan peran-peran yang sesuai dengan bakat maximizer ini. Nah, seperti halnya bakat yang lain, bakat maximizer ini pun ada yang perlu diantisipasi sahabat. Yang perlu diantisipasi oleh mereka yang bakat maximizer kuat adalah 1. Kalau misalnya orang dengan bakat maximizer ini berada pada lingkungan yang ternyata standar kualitasnya itu rendah, ya, standar kualitasnya itu rendah, maka dia akan bisa menjadi sosok yang tidak antusias. Dia akan bisa menjadi sosok yang hilang semangat seperti itu. Jadi tidak punya antusiasme, tidak punya semangat gitu. Kalau dia berada pada lingkungan yang standar kualitasnya itu rendah, ya, berbeda dengan standarnya yang tinggi. Yang kedua, yang perlu diantisipasi oleh mereka yang maximizer adalah karena dia mengejar kesempurnaan, terkadang ada beberapa hal yang dia itu abaikan, yang diabaikan, ya, entah itu energi dari timnya, teamworknya, ya, kemampuan dari timnya, seperti itu. Nah, jadi mungkin perlu juga dilihat kemampuan dari tim working kita untuk bisa menghasilkan sesuatu yang memiliki kualitas seperti yang kita harapkan. Jangan sampai itu juga diabaikan. Jadi hal lain juga diurusi, hasil yang sempurna tetap kita bisa dapatkan. Baik, demikian gambaran awal dari orang dengan bakat kuat maximizer. Sekarang kita meloncat dulu pada bakat competition. Nah, core strength-nya orang competition adalah meraih kemenangan. Ya kan, orang competition suka dengan persaingan, suka dengan kompetisi, lomba seperti itu. Karenanya orang dengan bakat competition ini memang butuh pesaing. Dia suka membandingkan, dia suka dibandingkan dengan orang lain. Dia suka membandingkan dirinya dengan orang lain, dengan pihak lain. Dia suka membandingkan kemampuannya dengan kemampuan orang lain dan menjadi pemenang dari perbandingan ini adalah goal akhirnya, seperti itu. Nah, bagaimana agar dia
orang-orang dengan bakat kompetisi ini bisa dia melakukan bakat competitionnya ini dengan merdeka gitu ya, dengan menyenangkan, dengan lugas gitu, maka paling tidak dia butuh dua hal juga. Yang pertama, dia selalu butuh orang lain, pihak lain sebagai pembanding. Jadi dia orang competition selalu butuh pesaing gitu ya, orang lain, pihak lain, siapapun yang dia berperan sebagai pesaing untuk dia bisa membandingkan kemampuannya, untuk bisa membuat dia itu memiliki semangat agar bisa lebih depan lagi, lebih menang lagi dari si pembanding ini tadi. Dia butuh pembanding. Yang kedua, dia butuh support ya, dia butuh support dari segala lini yang ada di sekitar dia untuk akhirnya dia bisa menang dalam perbandingan tadi. Ya, itu kompetisi. Nah, untuk competition ini juga teman-teman dengan bakat competition tinggi, yang perlu diperhatikan adalah terkadang orang dengan bakat competition ini tidak memperhatikan dia sedang berada pada persaingan dengan standar yang bagaimana. Dia hanya butuh pesaing untuk kemudian dia menang di sana. Nah, kalau ternyata pesaingnya ini ternyata standarnya itu rendah ya, maka eman sekali ya, karena dia sudah cukup puas ya. Dia sudah cukup puas menjadi yang terbaik dengan pesaingnya ya, dengan pihak lain yang tadi dia bandingkan gitu ya, meskipun itu standarnya rendah. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi kita cari pesaing yang memang memiliki standar yang tinggi, harusnya seperti itu, sehingga energi yang kita keluarkan pun benar-benar maksimal gitu. Yang kedua yang perlu diperhatikan oleh orang dengan bakat competition tinggi adalah kadang mereka berpikir bahwa semua orang ini kalau dibandingkan dengan orang lain, maka dia akan bisa termotivasi untuk bisa menjadi lebih baik. Padahal tidak selalu seperti itu ya. Banyak orang terutama di Indonesia yang memiliki bakat competition ini lemah sehingga tidak suka dibandingkan. Jadi ternyata membandingkan itu tidak selalu berhasil membuat seseorang termotivasi untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, sahabat yang sekiranya memiliki bakat kuat competition. Sekarang kita lihat apa sih persamaan dari dua bakat ini, competition dan maximizer tadi. Paling tidak saya bisa sebutkan 3 persamaannya ya. Yang pertama, dua bakat ini sama-sama menginginkan hasil yang terbaik ya. Yang kedua, dua bakat ini sejatinya itu ingin menjadi nomor 1 yang terbaik, itu maka orientasinya adalah yang berkualitas dan nomor 1 gitu. Dan untuk mencapai keduanya ini, maka baik maximizer maupun competition ini selalu berusaha untuk all out ya, selalu berusaha untuk sepenuh hati meraih apa yang dia inginkan gitu. Nah, itu tadi persamaan. Sekarang kita lihat perbedaan dari dua bakat ini. Perbedaannya adalah terkait dorongan. Jadi tadi sama-sama ingin memberikan yang terbaik, sama-sama ingin menjadi yang terbaik, tapi dorongannya yang membedakan. Kalau yang maximizer itu dorongan untuk dia bisa menghasilkan yang terbaik itu dari dalam, yaitu karena standar kualitasnya yang tinggi dari dirinya sendiri. Kalau yang competition ini dorongan dia untuk menjadi nomor 1, untuk bisa memberikan yang terbaik, itu berasal dari luar, dari pesaingnya tadi ya, dari kompetitornya tadi. Dia butuh trigger atau dorongan dari pesaingnya tadi. Dia butuh orang lain untuk akhirnya semangat itu muncul, untuk akhirnya dorongan dia berusaha menjadi lebih baik itu muncul ya. Itu perbedaan dari maximizer dan competition. Terakhir, sekarang kita ulas bagaimana kalau ternyata maximizer kita lemah, bagaimana kalau competition kita lemah. Kalau maximizer lemah, maka sahabat, saya sarankan untuk sahabat masuk saja dalam satu teamwork yang di sana itu ada standar kualitas tinggi, sehingga mau tidak mau nanti standar teman-teman yang memiliki bakat maximizer
rendah itu ya atau lemah akan ikut dalam alur tersebut gitu ya, akan ikut dalam ritme kerja itu gitu ya. Paling tidak ada satu unsur yang kita terlibat dalam membuat suatu hasil yang sempurna, yang hebat, yang berkualitas tinggi ya. Kalau tidak, maka teman-teman bisa gunakan bakat kuat teman-teman yang lain, misalnya punya responsibility, punya disiplin, atau punya konsistensi ya. Jadi ketiga bakat ini pun bisa membuat kita untuk akhirnya nanti mengikuti standar kualitas tinggi orang lain dan kita akhirnya pun bisa menghasilkan sesuatu dengan kualitas yang baik. Itu kalau memang maximizer kita rendah. Bagaimana kalau competition kita rendah? Nah, kalau kita competitionnya rendah, maka untuk bisa maju, untuk bisa memberikan yang terbaik yang kita bisa gitu ya, untuk bisa menang, maka kita perlu motivasi lain yang bisa menjadi bahan bakar kita, yang bisa menjadi penyemangat kita sehingga kita termotivasi untuk bisa memberikan yang terbaik selain dari kompetitor gitu ya, selain dari orang lain atau pihak lain. Misalnya saja keluarga, misalnya saja karena ibadah, misalnya saja karena ingin berbakti pada orang tua dan lain sebagainya ya. Banyak tentu saja masing-masing orang strong why-nya itu berbeda. Karenanya kalau competition rendah, maka kita perlu tahu strong why kita itu apa untuk bisa membuat kita, untuk bisa boosting diri kita sendiri, menyemangati diri kita sendiri sehingga kita bisa menghasilkan yang terbaik, bisa menjadi pemenang. Ya, saya kira demikian teman-teman ulasan dua bakat dari area influencing talents hari ini, yaitu maximizer dan competition. Semoga cukup bisa difahami, dan kalau masih ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komen, nanti pasti akan kami respon. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus pada kekuatan, siasati keterbatasan. Terima kasih.